Langit yang tak bisa kucapai, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Keterikatan yang datang dengan keraguan. Ya, itulah cinta. Semua orang pasti pernah merasakannya kan? Karena aku pun begitu, dahulu. Oh ya, kenalkan, aku Sunyi Bentalan Nirmala, yang biasa dipanggil Sunyi. Kini, aku berada di balkon apartemenku, sedang memandangi bulan yang malu-malu menampakkan dirinya. Diam-diam, aku masih memikirkan tentang dia. Kalian pasti penasaran kan? Siapa itu dia? Mari ku ceritakan sedikit tentang dia, dan bagaimana aku jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ketika itu, aku masih duduk di bangku SMA, tepatnya di kelas 11 MIPA 4. Pertemuanku dengannya dimulai saat aku dan dia tergabung dalam ekstrakurikuler yang sama, yaitu musik. Semuanya dimulai ketika angkatanku membuat rencana untuk memberikan kejutan di hari guru dan memintaku untuk menyanyikan sebuah lagu. Namun, mereka ingin lagunya dibawakan duet. Di situ, aku bingung tentang siapa yang perlu aku ajak berduet, dikarenakan peminat ekskul musik itu sangat sedikit, bahkan dapat dihitung dengan jari. Hamin 1 minggu, aku belum juga menemukan teman duetku. Sampai ilusi sahabatku memberikan sebuah saran. Katanya, Nyi, kenapa lo gak coba nanyain Langit kelas 11 MIPA 3? Kan dia anak musik juga. Bukannya dia anaknya katanya cuek ya? Lagian emang dia mau? Iya sih, tapi gue jamin deh, kalau lu duet sama dia, pasti bakal banyak banget yang minat nontonnya. Secara tuh anak banyak yang suka, apalagi kaum hawa. Jelas ilusi. Ya udah, ntar gue coba hubungin dia deh. Makasih ya sarannya. Sepulang sekolah, aku pun memutuskan menghampiri Langit di kelasnya. Untungnya, dia ternyata masih mengerjakan piket kelas. Saat hendak berbicara, tiba-tiba rasa ragu menggerogoti diriku. Kira-kira dia mau duet sama gue gak ya? Kalau dia gak mau gimana dong? Tapi ya udahlah ya, coba dulu aja. Begitulah pikirku. Setelah selesai berkecamuk dengan pikiranku, aku memutuskan menghampirinya. Langit, boleh bicara sebentar? Panggilku ragu. Kenapa? Penting gak? Penting. Ini tentang penampilan duet buat hari guru. Kenapa lo mau ngajak gue duet? Kalau gitu, cari orang lain aja. Kok gitu sih? Kan lo juga anggota musik. Males. Aku hanya bisa terdiam sejenak, melihat Langit yang sudah berlalu meninggalkanku dengan perasaan canggung dan sedikit kecewa. Tapi ya, ini bukan kali pertama aku merasa diperlakukan seperti ini. Dulu, di kelas 10, aku sempat mencoba mengajaknya berbicara tentang sesuatu yang serupa. Tapi, selalu berujung dengan penolakan yang sama. Keesokan harinya, aku kembali memantapkan langkahku ke 11 MIPA 3 untuk kembali membujuk Langit. Sampai di depan kelasnya, kulihat ia sedang duduk sembari memainkan sebuah game di ponselnya. Sebentar, aku terpana melihat bagaimana wajah intimidasi itu berubah saat ia bersama dengan teman-temannya. Selesai dengan kegiatanku memandanginya, aku akhirnya memanggilnya. Langit, kataku dengan lebih tenang. Lo lagi sibuk nggak? Dia melirikku sebentar sebelum menjawab. Enggak. Kenapa lagi lo nyari gue? Aku menarik napas panjang, mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru. Gini, gue tahu lo mungkin gak tertarik. Tapi, gue cuma pengen ngundang lo untuk ikut duet dalam acara Hari Guru nanti. Gue yakin duet ini bisa seru. Dan ya gue pengen banget lo yang nemenin gue. Kenapa gue? Lo kan bisa cari yang lain.
Aku menunduk, mencoba menyusun kata-kata. Gue tahu, lo mungkin gak suka tampil. Atau mungkin lo mikir duet itu bakal bikin banyak orang ganggu lo. Tapi kalau lo gak masalah sama itu, gue yakin kita bisa bikin sesuatu yang keren. Gue gak akan ganggu lo kok. Gue cuma butuh lo yang bisa main musik. Langit diam sesaat. Sepertinya berpikir keras. Aku menunggu, merasakan ketegangan di udara. Akhirnya, dia mengangkat wajahnya dan berkata, Gue gak janji akan sesuai dengan keinginan lo atau enggak. Tapi, bakal gue coba. Kapan kita bakal mulai latihan? Senyum kecil muncul di wajahku. Aku merasa ada sedikit celah untuk mencoba lebih jauh. Makasih langit, gue bakal tunjukin kalau ini bukan cuma tentang tampil di panggung, tapi tentang musik itu sendiri. Aku terdiam sejenak kemudian melanjutkan. Kalau lu bisa, hari ini kita latihan sepulang sekolah nanti. Dia hanya mengangguk, kemudian kembali fokus pada gamenya. Aku berjalan pergi dengan perasaan sedikit lebih lega. Setidaknya, dia memberikan kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Aku harus segera menentukan lagu apa yang akan dinyanyikan. Renungku sembari berjalan ke kelas. Sepulang sekolah, aku dan Langit berlatih di ruang musik yang terletak di lantai 1 di sebelah ruang tata usaha. Kami pada akhirnya memutuskan akan menyanyikan lagu himne guru. Langit sungguh dapat bermain gitar dengan baik, sehingga terasa mudah untuk berduet dengannya. Kurang lebih 6 hari kami gunakan untuk berlatih setiap harinya. Selama itu juga, aku mengetahui sisi lain dari laki-laki dengan slayer merah yang selalu bertengger di lengan kanannya. Terlalu banyak sisi lain dalam dirinya yang bahkan tak pernah kuduga. Seperti, ternyata dia adalah sosok yang cukup hangat. Dan selama itu, ternyata cukup membuatku mulai tertarik dengan laki-laki ini. Pada hari H tampil, kami memukau banyak orang dengan penampilan kami. Sehingga di penghujung acara, kami kembali diajak naik ke panggung untuk berduet sekali lagi. Kami akhirnya berbincang sebentar tentang lagu apa yang akan kami nyanyikan. Pada akhirnya, pilihan kami tertuju pada lagu Thinking Out Loud, karya Ed Sheeran. Singkat ceritanya, aku dan Langit semakin dekat dari hari ke hari. Dan kami semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setiap momen bersama Langit terasa istimewa, terutama setelah kami tampil bersama di atas panggung. Rasanya seperti ada ikatan yang tumbuh di antara kami. Lebih dari sekedar persahabatan. Lagu Thinking Out Loud yang kami nyanyikan, itu pun seakan menjadi lagu yang menggambarkan perasaan kami berdua. Tentang rasa nyaman, tentang cinta yang berkembang secara perlahan, dan tentang kebersamaan yang makin kuat. Aku sadar kala itu bahwa aku sudah sepenuhnya jatuh pada pesona laki-laki itu. Namun apa dia merasakan hal yang sama? Atau hanya aku seorang yang merasakannya? Namun satu hal yang pasti, terdapat sebuah ikatan yang terbentuk di antara kita tanpa kita berdua sadari. Suatu malam, di saat kami sedang berbincang di telepon terkait UN yang akan segera kami hadapi, ia tiba-tiba mengatakan, Sunyi, lo pernah jatuh cinta? Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Pernah. Aku hanya mendengar hening sebelum dia berkata. Oh ya? Kapan? Sekarang. Gue sedang jatuh cinta sekarang. Entah keberanian dari mana aku dapat mengatakan hal itu. Sunyi, jangan pernah jatuh cinta sama gue. Kemudian ia menutup telepon. Hari-hari setelah malam itu terasa penuh kebingungan. Kata-kata Langit yang tiba-tiba terlontar begitu saja. Sunyi, jangan pernah jatuh cinta dengan gue. Terus terngiang di kepalaku. Aku tak tahu harus bagaimana atau apa yang harus kulakukan dengan perasaan ini. Rasanya seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul. Padahal sebelum itu kami begitu dekat. Saling mengerti tanpa banyak kata. Setelah UN selesai, aku mencoba untuk kembali menghubunginya.
berharap bisa berbicara seperti dulu, seperti biasa kami lakukan, tanpa beban, tanpa keraguan. Tapi ternyata, mengajaknya berbicara tidak semudah yang kubayangkan. Setiap kali aku mencoba, ada semacam tembok yang tak terlihat, seperti ada sesuatu yang menghalangi komunikasi kami. Sampai saat ini, walau 3 tahun sudah berlalu, masalah itu belum juga terselesaikan. Aku selalu menyalahkan diriku sejak saat itu. Seharusnya aku simpan saja jatuh cintaku sendirian, agar semuanya tidak menjadi rumit. Pikirku begitu. Saat sedang berpikir, ponselku tiba-tiba bergetar menandakan ada seseorang yang menelpon. Aku pun beranjak dari balkon untuk mengangkat telepon itu. Alangkah terkejutnya aku melihat nama yang tertera pada ponsel itu. Dengan ragu, aku mengangkat telepon itu. Tak naif bahwa ada sedikit rasa bahagia melihat nama itu kembali muncul setelah 3 tahun. Selama beberapa saat, hening melanda sampai aku membuka suara. Kataku, "Halo, apa kabar langit?" Kemudian ia menjawab, Baik, lo gimana? "Gue baik." Setelah mengatakan itu, selama beberapa saat, keheningan melanda. Sampai aku kembali membuka suara lagi. "Langit, maaf karena gue terlalu egois terhadap perasaan gue untuk lo saat itu. Dulu gue selalu berharap agar semesta mengizinkan episode pertemuan kita lebih panjang. Tapi ternyata, gue ngehancurin itu semua. Karena sampai sekarang juga, masih terlalu banyak hal tentang lo yang belum gue mengerti. Tapi, terima kasih, karena setidaknya lo pernah mengisi hari-hari gue." Maaf karena gak pernah mau egois tentang perasaan gue ke lo. Pernyataan bahwa lo gak boleh jatuh cinta dengan gue itu hanya perasaan takut gue. Bahwa pada akhirnya kita gak bakal bertahan lama dan berujung asing. Gue terlalu takut untuk kehilangan lo. Tapi ternyata malah gue yang menghilang dari lo. Jujur aja, kala itu bersama dengan lo adalah hal yang paling menyenangkan, Sunyi. Setiap momennya masih terekam jelas. Terima kasih, Sunyi, karena lo pernah jatuh cinta dengan gue. Malam itu, segalanya selesai. Ikatan yang kami miliki, yang hanya terbentuk dalam sekejap, terputus tanpa pernah benar-benar dimulai. Kami berdua sudah pergi ke arah yang berbeda, membawa perasaan yang tak terungkap, membawa kenangan yang tak bisa diulang. Langit akan tetap menjadi langit, sebuah nama yang kini terasa seperti kenangan yang tak terjangkau, meskipun pernah begitu dekat. "Terima kasih langit," bisiku pelan, meskipun dia tidak bisa mendengarnya. "Terima kasih karena pernah hadir, meskipun hanya sekejap." Dan dengan itu, dunia kembali menjadi sunyi. Hanya ada aku dan kenangan yang tertinggal, kenangan tentang seorang laki-laki bernama Langit Bumantara Chandra, yang pernah membuat hatiku merasa hidup, meskipun pada akhirnya harus pergi begitu saja. Malam itu, semua berakhir.